Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Rahmat Kurniawan. Saya dari KKN PPN UGM 2020 periode 2. Kali ini saya akan menjelaskan konsep 3 dimensi, konsep desain alat pemain air hujan untuk irigasi tanaman dan perikanan sederhana yang sebelumnya dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan, beliau Dr. Andes Eko Tri Sulistiani MSc. Dari judulnya, jadi alat ini adalah alat untuk kerangka acuan bapak-bapak, ibu-ibu karangnya sekalian untuk membuat ide desain, ide alat pemain air hujan untuk lahan yang kosong, lahan yang berada di rumah yang bisa dipergunakan. Nah, tujuan dari kerangka master plan sederhana ini untuk memberikan gambaran atau gagasan kepada masyarakat Bejen, Karanganyar, Klaten, supaya dalam mengupayakan penggunaan air hujan yang biasanya terbuang masuk ke dalam tanah menjadi air yang tepat guna dan bermanfaat untuk pengelolaan perikanan dan pertanian sederhana, sehingga harapannya dapat memberikan gagasan untuk mewujudkannya. Amin. Permasalahan yang ada ketika hujan, yaitu air hujan yang jatuh kurang dimanfaatkan, padahal air hujan memiliki nutrisi yang lebih baik daripada air sumur. Lalu ada lagi lahan yang tidak produktif akan dibuat menjadi lahan produktif dengan memberikan alat pemanen air hujan. Yang terakhir, membanggakan biaya pada usaha perikanan dan tanaman di sektor pupuk dan bagian air. Jadi dapat menghemat biaya pemberian pupuk dan air, karena nanti airnya dari air hujan, lalu pupuknya dari kolam, pupuk tanaman dari kolam, lalu pemberian kolam bisa diberi makan dari tanaman. Jadi konsep berdaur ulang. Lalu manfaat dari desain ini yaitu adalah untuk memanfaatkan air hujan. Yang kedua, lahan menjadi lebih produktif dan menghasilkan. Yang ketiga, dapat menghemat biaya pakan dan air. Nah, ini adalah salah desain dari saya. Desain ini saya desain menggunakan software SketchUp 3 dimensi. Lalu kita akan bahas desainnya. Nah, jadi yang gambar kiri ini adalah tampak depan rumah. Jadi tampak depan rumah dengan lebar 6 meter. Jadi ini adalah situasi kondisi di mana bapak-bapak, ibu-ibu memiliki rumah yang ukurannya 6 kali 6 meter ini, dan lahan di belakang kosong. Jadi saya desain ini dalam kondisi lahan belakangnya kosong. Jadi kita memanfaatkan lahan yang tidak digunakan di belakang rumah. Bisa juga untuk kemungkinan untuk lahan yang kosong itu berada di depan. Berarti desain alat pemain hujan dilakukan di depan rumah. Nah, kita bahas lagi tampak samping atas. Jadi kalau dilihat dari atas seperti ini. Jadi yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah skema alurnya. Ya, jadi saya akan jelaskan skema sederhananya saja. Yang pertama, ini adalah air dari talang genteng ke talang, lalu sebelum ke pipa ini harus ada filtrasi dari kawat-kawat kecil, gunanya untuk penyaring daun. Lalu setelah itu masuk ke toren pertama ini akan ada filtrasi lagi menggunakan kain kapas, gunanya untuk memfiltrasi air yang mengandung butiran-butiran halus, pasir halus. Nah, nanti sarung di sini ya, sehingga air yang jatuh di bawah ini adalah air bersih. Nah, ini adalah tutup, ini difungsikan untuk selang maupun untuk wudhu, maupun untuk yang lainnya, pengairan lainnya. Lalu yang dari toren 1 ini ada lubang lagi masuk ke toren 2. Nah, toren 2 ini adalah air yang khusus untuk perikanan dan tanaman. Jadi air ini dialirkan ke perikanan. Di sini mendapatkan air hujan, lalu jika berlebihan lalu masuk ke tanaman. Jika tanaman berlebihan pula langsung masuk ke air sumur resapan. Nah,
Jadi kan berdaur ulang terus. Jadi air yang luber ini nanti akan masuk ke sumur resapan. Nah, sumur resapan ini sangat penting Bapak-bapak Ibu sekalian karena fungsi utama adalah untuk memberikan air yang bagus di bawah tanah. Ketika air bagus di dalam tanah, maka air di atas, tumbuhan di atasnya pun akan bagus pula. Dan yang desain yang di belakang ini adalah kerangka desain untuk tanamannya. Jadi bisa tergantung model Bapak-bapak Ibu sekalian mau yang mana, mau ada penutupnya atau tidak, terserah, monggo. Nah seperti ini. Nah ini tambah atas juga sama. Nah konsep desain ini akan dapat menguntungkan jika pemilik dapat mengelola dengan baik dan benar, karena meminimalisir penggunaan air pump dan diganti dengan air yang gratis dan atau air hujan. Pemberian pupuk tumbuhan bisa dikurangi karena adanya nutrisi yang ada pada air kolam, sudah bisa menghemat biaya. Jadi ketika Bapak-bapak Ibu sudah memulai bisnis sayuran, hidroponik atau ikan di kolam, maka dengan menggunakan alat pemanen hujan ini bisa menghemat biaya. Salah satunya biaya pakan dan biaya pupuk. Karena sistem alat pemanen hujan yang saya desain ini adalah sistem terpadu, jadi saling keterkaitan satu sama lain. Jadi tidak meminimalisir terbuangnya air yang sia-sia maupun unsur-unsur yang sia-sia. Nah ini adalah contoh konsep desain pada gedung, sama seperti tadi. Dan ini visualisasi konsep pemanen air hujan yang hanya pakai tanaman saja. Nah ini ada contoh-contoh lainnya, contoh desain 3D dan 2 dimensi. Gambar ini adalah saya ambil dari dosen saya dulu, Pak Agus Dwi Kunchoro dari Kementerian PUPR. Dan kalau desain ini adalah air hujan yang jatuh ke bawah lalu dipompa ke atas. Jadi dia memakai mesin pompa. Kalau yang ini petalang biasa ya, menggunakan metode gravitasi biasa. Ini juga yang kanan juga. Gambar-gambar ini saya tekankan saya ambil dari sumber Google Images. Ada model lain lagi, yang kiri sama kayak tadi, lalu yang kanan ini ada kebetulan ada dosen saya Pak Agus Mariono. Beliau pengajar tentang keairan, jadi beliau telah mengajarkan pula pada saya ilmu-ilmu ini yang saya ingin terapkan di Kelurahan Bejen ini. Lalu kita melihat pada perkiraan rencana anggaran biaya untuk membuat alat ini, yaitu ini. Jadi ini adalah alat yang ada 9 alat dan bahan kurang lebih ya untuk membuat satu alat pemanen air hujan. Ada yang pertama ada toren 300 liter atau sesuai menyesuaikan, pipa PVC 2 inch, pipa PVC 3/4 inch, filter kain kapas, top kran, tidus, pipa CQL, lem pipa, kerangka penyangga dari baja ringan atau beton, dan ini menyesuaikan. Nah kalau di total kira-kira biayanya 1.755.000 kurang lebihnya. Dan ini harga ini bisa tergantung dari lokasi dan kondisi lingkungannya. Apakah perlu lebih banyak volumenya, apakah perlu lebih banyak ketinggiannya, nanti tergantung ruangan, volume dan harga di lokasi. Lalu ada ARB, rencana anggaran biaya, kolam terpal, kerangka dan tanaman. Jadi tiga ini jika ingin membuat sebuah sistem terpadu yang saya paparkan, yaitu sekitar Rp2.200.000 kurang lebihnya seperti itu. Jadi totalnya 2,2 juta ditambah 1,7 sekitar 4 jutaan, 4 juta sampai 5 juta. Jadi untuk membuat desain yang saya berikan dari awal ini menurut
hitungan, yaitu 4 sampai 5 juta. Oke, mungkin cukup sekian yang saya bisa berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.